Assalamualaikum. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. Welcome back to our lesson today. I hope you always be happy. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke chapter 2 part 1 tentang expressions of ability and inability. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan memahami struktur teks dan unsur kebahasaan, siswa mampu menggunakan ungkapan ability dan inability dalam percakapan sederhana secara santun. Dalam bahasa Indonesia, ability diartikan sebagai kemampuan dan inability artinya ketidakmampuan. Oke, kita cek di slide berikutnya. The expressions of ability atau ungkapan-ungkapan mengenai kemampuan. Ungkapan apa saja yang bisa digunakan? Kita cek bersama. Pertama adalah can, yang artinya bisa atau dapat. Kemudian could, artinya bisa atau dapat juga. Dan be able to, artinya bisa atau dapat. Ketiga ini, can, could, be able to, itu bisa digunakan dalam mengungkapkan kemampuan. Yang membedakannya adalah nanti pada saat waktunya, itu kapan. Kita cek di slide berikutnya. Masih tentang the expressions of ability. Can, yang artinya bisa atau dapat, digunakan untuk mengungkapkan kemampuan pada saat sekarang. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan present. Kita lihat contohnya. I can play guitar. Saya bisa bermain gitar. Next, they can swim. Mereka bisa berenang. Oke, next, she can sing well. Dia bisa bernyanyi dengan baik. Oke, kita lihat kalimat yang keempat. She can sing well. Oh, ternyata ini adalah salah. Di manakah letak kesalahannya? Kita cek bersama. Kesalahannya ada di sini. Can itu tidak bisa diikuti oleh S, walaupun subjeknya she atau he. Jadi can itu harus tetap can tanpa diikuti oleh huruf S. Jadi kalimat ini tidak tepat. Oke, kita lihat yang kedua, yaitu could. Could artinya bisa atau dapat, digunakan untuk mengungkapkan kemampuan pada saat dulu, atau dalam bahasa Inggrisnya past. Dan saat sekarang sudah tidak bisa lagi. Kita cek contohnya. Nisa could sing when she was at elementary school. Nisa bisa bernyanyi saat dia masih di sekolah SD. Mungkin sekarang Nisa sudah SMP dan sekarang dia tidak bisa menyanyi lagi. Oke, kita cek yang berikutnya. Nisha could sing when she was at elementary school. Oh, ternyata salah lagi. Kita cek di mana letak kesalahannya. Ternyata di sini. Could ini kurang tepat. Karena could tidak boleh diikuti oleh S, walaupun subjeknya Nisa atau nama orang tunggal. Jadi walaupun nama orang tunggal bisa Nisa ataupun siapa saja,
itu could-nya harus tanpa S. Paham ya? Oke, berikutnya masih the expressions of ability. Yang ketiga, menggunakan be able to, yang artinya bisa atau dapat juga. Digunakan untuk menyatakan kemampuan waktu dulu atau past, sekarang, present, dan mendatang, future. Yuk kita cek contohnya di bawah ini. I was able to sing when I was 5 years old. Ini adalah kalimat past. Cirinya ada was. Was ini adalah bentuk to be dalam past atau waktu dulu atau waktu lampau. Dan sekarang sudah tidak lagi. Maksudnya dalam kalimat ini, saya bisa bernyanyi ketika saya berumur 5 tahun. Nah, sekarang umurnya mungkin sudah 10 atau 11 tahun. Jadi sudah tidak bisa bernyanyi lagi. Oke ya, kita lihat yang contoh yang berikutnya. We were able to dance when we were still at elementary school. Ini juga dalam bentuk past. Karena di sini ada were. Were ini adalah to be dalam bentuk past. Oke. Paham ya? Berikutnya. They are able to play soccer very well. Ini kalimat present karena to be-nya are. Are ini adalah to be dalam bentuk present atau bentuk sekarang. Mereka bisa bermain bola sangat baik atau dengan sangat baik. Kemudian contoh yang berikutnya, I am able to make fried rice. Ini juga present karena to be-nya am. Artinya saya bisa membuat nasi goreng. Oke. Contoh yang berikutnya, he is able to speak English. Ini juga present karena to be-nya is. Is ini adalah to be dalam bentuk present atau sekarang. Dia bisa atau mampu berbicara bahasa Inggris. Itu ya. Berikutnya adalah contoh dengan menggunakan will. We will be able to go to Saung Manglit next week. Ini adalah kalimat future atau mendatang. Cirinya ada will, artinya akan. Kami akan bisa pergi ke Saung Manglit next week atau minggu depan. Gitu ya. Yuk kita cek slide berikutnya tentang the expressions of inability atau ungkapan-ungkapan yang menyatakan ketidakmampuan. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesianya, saya tidak bisa bermain gitar, saya tidak bisa menari, dan sebagainya. Ya kita cek. Nah, ini ada penjelasannya. Untuk menyatakan inability atau ketidakmampuan, kita tinggal menambahkan not setelah can, could, be, atau will. Ya kita cek contohnya. I cannot fly.
Ini kalimat dalam bentuk present atau sekarang karena kita menggunakan can. Tapi karena inability, ketidakmampuan, maka ditambah dengan not. Nah, cannot bisa juga disingkat menjadi can't. Jadi kita bisa membacanya I can't fly. Gitu ya. Kita cek contoh berikutnya. She cannot dance well. Ini juga kalimat dalam bentuk present karena menggunakan can. Tapi karena menunjukkan ketidakmampuan atau inability, maka di setelah can itu ditambah not. Cannot bisa disingkat menjadi can't. Oke, paham? Jadi kalimat ini bisa juga dibaca she can't dance well. Dia tidak bisa menari dengan baik. Oke, next. He could not swim when he was at elementary school. Ini kalimat dalam bentuk past karena kita menggunakan could. Kemudian karena menunjukkan ketidakmampuan ditambah dengan not. Could not bisa disingkat menjadi couldn't. Oke, jadi kalimat ini kita bisa bacanya dengan he couldn't swim when he was at elementary school. Dia tidak bisa berenang saat dia masih di sekolah SD. Mungkin sekarang dia sudah SMP. Gitu. Next, berikutnya. I was not able to paint when I was a little girl. Ini juga kalimat past karena kita menggunakan to be-nya yaitu was. Oke. Was not itu bisa disingkat menjadi wasn't. Oke. Jadi kalimat ini bisa juga dibaca dengan I wasn't able to paint when I was a little girl. Gitu ya. Saya tidak bisa melukis ketika saya masih seorang gadis kecil. Berarti sekarang saya sudah besar. Next, berikutnya. We are not able to speak French. Ini adalah kalimat present karena to be yang dipakainya adalah are. Oke, are not bisa disingkat menjadi aren't. Jadi kalimat ini bisa juga dibaca we aren't able to speak French. Kami tidak bisa berbicara bahasa Prancis. Berikutnya. They will not be able to go picnic next month. Ini kalimat future atau kalimat mendatang. Karena di sini ada will yang artinya akan. Will not itu bisa disingkat menjadi won't. Jadi kalimat ini bisa juga dibaca they won't be able to go picnic next month. Mereka tidak akan bisa pergi piknik bulan depan. Begitu ya, ini ungkapan tentang ketidakmampuan atau inability. Oke, sekarang the expressions of asking ability. Nah, ini adalah ungkapan ketika kita bertanya tentang kemampuan. Misalnya, bisakah kamu memasak? Nah, bisakah kamu berenang? Dan sebagainya. Yuk kita cek. Untuk menanyakan ability atau kemampuan, kita tinggal memindahkan
can ke awal kalimat. Oke, kita lihat contohnya. Can you sing? Bisakah kamu bernyanyi? Yes, I can. Ya, saya bisa. Contoh berikutnya. Can she play football? Bisakah dia bermain sepak bola? No, she can't. Tidak, dia tidak bisa. Begitu ya. Jadi untuk menanyakan kemampuan kepada orang lain atau kepada siapa saja, itu tinggal memindahkan can ke awal kalimat. Okay, student, I think that's enough for today, and I hope you always remember the lesson today. Thank you for your watching, and Assalamualaikum.